bukan pilihan gitu loh. Belum nih gitu. Nggak kepikiran buat bikin buku gitu. Terus alhamdulillah buku kita setelah sekian lama diterbitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Arsad di channel Sahabat Yarti. Hari ini kita ngadakan Sapa Bicara lagi. Kita kedatangan tamu seorang remaja atau bisa dibilang seorang anak yang sangat mandiri, mahasiswa yang sangat mandiri. Semoga ini menjadi inspirasi untuk para remaja dan para anak-anak zaman sekarang menghadapi era globalisasi. Oke, selamat datang apa istilahnya anak ya anak kita. Oh, ngerasa tua om. Dia merasa tua ya. Oke, kalau nggak salah Nada ya, Nada Iya, namanya Nada, iya, Madeha. Nada Madeha. Kenapa jadi Madeha? Pertama karena nama itu kata ayah saya unik ya. Yang pertama unik, terus jarang punya orang lain. Karena kalau ingat Nada Madeha, oh iya itu orangnya satu, nggak yang ada yang lain. Jadi gitu. Unik dan jarang dipakai. Gitu. Apa namanya? Kalau boleh tahu tuh Madeha itu ada arti atau gimana? Ada. Jadi kalau di bahasa Arab kan dia namanya jadi Nada Madiha gitu loh. Ya. Terus dia kan kalau di bahasa Indonesia kan jadi Madeha gitu. Sebenarnya dari kata madihan ya, itu artinya terpuji. Oh, iya, jadi Nada Madeha artinya panggilan yang terpuji. Oh iya gitu. iya. Oh, Nada itu panggilan berarti artinya? Nada panggilan, sama kayak Nadia dan lain-lain gitu. Oh gitu. Oke, si Nada Madeha ya, enak juga kan. Apa namanya, mungkin bisa dijadikan nama yang untuk yang lain Madeha. Jarang gitu. kan ada yang namanya Madeha gitu. Oh, jadi Madeha itu berasal dari bahasa Arab ya? Yang dari kata nada, dari kata madihan ya. Madihan. Iya, madihan. Yang biasanya artinya terpuji gitu. Oke, sebelum tahu Nada ini sekarang kan kuliah di UIN ya? Iya, Antasari Banjarmasin. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oh, jadi Ya. jadi lulusnya setelah lulus di kuliah ini berarti bisa jadi pendakwan ya? Ya, pasti. Sebenarnya kalau untuk dakwah sendiri nggak harus lulus dari fakultas dakwah, Ya, karena pasti. itu kan udah kewajiban kita masing-masing sebagai orang muslim ya. Iya. Iya, ibaratnya kan sesuatu yang kewajiban harus dijalankan semua orang tanpa memandang status sosialnya gitu. Wah, ini beda loh, beda ini ya. Ini tamu sekarang ini kayaknya ini lebih wawasannya lebih luas dan juga tata bahasanya juga beda dengan tamu-tamu kemarin. Oke, emang dulu dari kecil emang cita-citanya seperti jadi apa? Jadi ngambil jurusan dakwah dan komunikasi ini? Sebenarnya sih bukan pilihan gitu loh. Jadi dulu tuh waktu kecil pengen banget jadi tentara. Wah? Iya, karena kan badan saya juga tinggi tuh. Ya, badan saya juga tinggi, udah masuk klasifikasi. Tahu-taunya udah ada waktu lulus kan udah mau ikut tuh daftar tentara, tapi syaratnya giginya harus rapi. Gigi saya nggak rapi waktu itu. Ya udah saya putuskan untuk ikut seleksi di UMPTKIN. Terus lolos lah di UIN Antasari Banjarmasin. Sebenarnya bukan UIN Antasari Banjarmasin aja yang saya pilih sebagai sebagai kampus yang saya akan ibaratnya jalanin. Waktu itu juga daftar di Universitas Imam Syafi'i College Karimnya di Mukalla, Yaman. Waduh. Iya, waktu itu lulus juga, cuma jadi ceritanya gini, kenapa nggak ngambil, padahal udah diverifikasi, tinggal ngambil beasiswa kan, tinggal tes segala macam tuh di Banjarbaru. Itu waktu itu sudah masuk di UIN, sudah, tapi belum belajar tuh. Jadi kita tinggal ngisi berkas-berkas gitu, udah bayar segala macam, udah mau ngambil juga kan ke Yaman ini karena udah cita-cita banget pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu. Siapa sih yang nggak mau jalan-jalan ke luar negeri? Apalagi ibaratnya kalau lulusan pondok ya pikirannya Mukalla, Yaman, wah rasanya. Oh, jadi dulu lulusan pondok, iya, bukan sekolah formal gitu enggak? Bukan. Jadi emang dari kecil atau gimana? Emang dari kecil gitu, pondok kebetulan juga ayah juga ngajar di sana.
Oh, jadi emang kehidupannya emang dari kecil udah di pondok ya, udah lingkungan pondok. Lingkungan pondok. Terus itu waktu udah dapat kabar kan lulus nih, lulus tes tuh, yang lulus cuma saya berdua perempuan. Buat kesana dikabarin lah sama teman saya, jadi nggak ikut katanya. Terus kata saya kan udah iya jadi, ternyata dapat telepon dari rumah, ini katanya abah mau masuk rumah sakit. Ya udah. Oh itu jadi terkendala itu tadi ya, terkendala di orang tua kemarinnya. Ya udah, jadi waktu itu ya udah deh, bingung tuh milih yang mana, ini cita-cita sama kewajiban gitu loh. Jadi sesuatu yang bikin kita bingung tuh ya blank lah waktu itu. Terus ya udah deh putusin ke rumah sakit gitu. Ya udah dari rumah sakit itu seminggu kan sudah nggak ada kabar, nggak ada apa. Itu belum masuk kuliah juga tuh di UIN, maksudnya belum TBAK belum, aspek belum, yang lain-lain juga belum gitu. Terus qadarullah waktu itu Hamin 3 hari sebelum PBAK abah tua. Ya udah, jadi di situ tuh sadarnya gini, kadang sesuatu yang kita pengen bukan berarti buat yang terbaik. Benar sekali itu. Sebenarnya walaupun kita itu ngerasa itu baik, belum tentu baik. Itu baik untuk kita, itu kan yang pasti. Terus bersyukur banget itu, nggak jadi berangkat, akhirnya nemuin abah pulang. Coba kalau saya udah berangkat 4 tahun nggak kadar baru tahu. Iya, kan di sana itu nggak bisa pulang, apalagi kalau ambil sudah beasiswa. Udah ya sesuatu yang itulah, mungkin jalannya itu nanti beda. Jadi mungkin jalannya si Nada itu nggak ditarik, itu nggak bukan, maksudnya bukan jadi pendakwah yang harus mendakwah, mungkin jadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi kan sekarang. Mungkin Allah lebih sayangnya saya di sini daripada saya harus ke sana ninggalin orang tua, tiba-tiba pulang udah nggak ada gitu. Iya sih, mungkin seperti itu, tapi mungkin juga ya itu cuman jalan kan. Jadi ada pengalaman. Bukan pengalaman, maksudnya gini. Itu sekedar peristiwa yang membuat Nada itu harus stay di Banjarmasin. Karena di Banjarmasin mungkin orang-orang masih banyak yang memerlukan. Mungkin seperti itu. Jadi terus saya mikir juga kayak gini, mungkin jadi nggak berangkat itu sesuatu yang belum saya selesaikan di sini harus diselesaikan. Iya, makanya. Ya gitu dah. Oke, kalau boleh tahu di kampus ini sekarang kegiatannya kan lagi break ya nih ya? Iya, lagi pandemi dan juga kalian liburan. Iya sih, libur semester. Libur semester. Jadi libur semester berapa? 3 bulan? 3 bulan ya. 3 bulan. September katanya kalau masuk. Jadi tambah pandemi itu berapa bulan dari liburnya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sekitar 7 bulan. 7 bulan libur. Gila, 7 bulan. Selama 7 bulan itu ngapain aja di rumah? Kan di rumah aja nih. Di rumah. Jadi 7 bulan sebelumnya sih mikir gini, pandemi mudah-mudahan berlalu selama 1 bulan aja, nggak usah yang panjang-panjang gitu. Karena itu kan nggak enak banget ya di rumah, apalagi saya sendiri ibaratnya orangnya aktif gitu. Karena kan udah ikut organisasi juga, udah ikut banyak kegiatan-kegiatan di luar. Terus muter otak lah tuh, kata teman saya kan, coba deh kamu bikin kegiatan apa di rumah gitu. Ya udah, saya bikin kegiatan sambil kuliah online kan juga waktu itu. Kuliah online sambil tanam-tanam gitu, buat kayak sayur-sayur, berkebun lah. Terus kayak mikir, ini nggak ada manfaatnya banget ya, maksudnya ya banyak pengeluaran, banyak apa-apa gitu. Yang berkebun tadi. Yang berkebun tadi kan itu buat sendiri ya. Kalau buat keperluan-keperluan lain kan nggak bisa. Ya udah mikir tuh. Terus kakak saya bilang, coba dong jualan gitu. Ya udah, saya coba jual yang pertama itu kemarin saya jual cireng. Jadi nyoba jadi pengusaha gitu. Iya, jadi alhamdulillah sekarang banyak reseller, banyak yang jadi apa ada nama produknya apa gimana? Ada, namanya cireng raos gitu. Cireng raos, jadi seperti raos pisan. Kenapa jadi ciraos? Emang suka dunia terbalik kan? Enggak, bukan. Kalau bahasa Sunda raos itu artinya enak. Sunda, kenapa jadi Sunda? Ya karena itu
Yang pertama saya suka banget loh, waktu kecil kan sering pulang tuh, karena ibu saya sendiri orang Sunda. Oh, ya, ibu orang Sunda. ibunya orang Sunda, jadi kalau pulang jajannya cireng, belinya cireng gitu. Coba dong bikin gitu, ternyata banyak yang suka. Ya udah banyak produksi, alhamdulillah setiap hari habis. Kemarin habis dalam sebulan 30 kilogram tepung tapioka. 30 kilo tepung tapioka itu dalam sekitar, jadi kalau cirengnya itu mungkin sekitar kalaunya 1 kilo 60. itu 1 kilo jadinya 100 cireng. Oh, 1 kilo 100 cireng Kali 30. isi berapa gram itu satu paketnya itu? Satu paketnya sekitar 300 gram. 300 gram. Mungkin udah habis 30.000 cireng bikinnya. Dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan itu dari bulan puasa kemarin apa? Sebelum bulan puasa. Jadi terus, waktu pandemi mulai. Enggak juga sih. Udah sekitar berjalan 2 minggu pandemi. Seminggu sebelum puasa kan. Nah, itu mulai bikin. Terus kemarin berhenti lagi. Seminggu sebelum coba aja dulu. Ya udah, ternyata banyak yang suka. Alhamdulillah, ya udah diterusin mau sekarang fokus buat ngembangin itu dulu. Oh, yang ngembangin itu juga ya. Jadi pengusaha muda namanya. Iya, alhamdulillah jadi udah bisa. Kalian usaha. Tapi sebelumnya jadi pengusaha ini yang sebelum pandemi nih, kemarin itu emang ada kepikiran berusaha tuh. Sebenarnya sebelumnya nggak kepikiran sih, cuma nggak yang nanti aja deh. Kayaknya kebanyakan kegiatan gini. Tapi saya waktu itu kan saya emang orangnya suka ngejar beasiswa ya. Iya, jadi pertama dulu waktu mau masuk kuliah itu ikut beasiswa bidik misi kan, itu setiap ketika pasti ada ya. Terus di situ qadarullah saya nggak lulus karena satu persyaratannya nggak ikut. Terus yang kedua ikut kemarin beasiswa di bank, yang BI itu yang se Indonesia juga. Qadarullah sampai sana di fakultas universitas itu sudah lulus tes semua. Sampai sana juga nggak ada namanya gitu. Ya udah, terus saya mikir saya ditolak di mana-mana, saya harus bikin sendiri buat biayain kuliah saya gitu. Alhamdulillah bisa bayar UKT sendiri gitu. Jadi karena keadaan juga ya, jadi terinspirasi mau bikin perusahaan ini sendiri. Usaha sendiri kadang mikirnya gini, umur muda nggak, umur muda nggak gimana ya? Bukan sesuatu penghalang jadi kita berusaha gitu. Dan juga ini ya, sepengetahuan saya di usia muda ini paling produktif kalau kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita, karena kalau udah umur yang seperti Om ini udah berumur ya Om. Udah berumur, sudah sadar diri kan. Itu untuk produktivitas itu pasti kurang udah kan, karena pasti kurang. Jadi apalagi udah berumah tangga tuh susah bagi waktu. Iya, pasti susah. Kalau rumah tangga itu sih nggak jadi menghalang. Yang pasti penghalang itu kan kita kegiatan kita, pemikiran kesehatan juga ya, udah tua. Jangan dibilang sudah tua, cuma berumur. Iya, berumur Om. Oke, di kampus itu katanya banyak punya organisasi, ikut organisasi gitu ya? Alhamdulillah. Organisasi yang pertama itu ikut tanpa disengaja. Itu lucunya. Iya. Maksudnya lucu. Jadi nggak tanpa sengaja itu gimana? Iya, waktu PBAK kan mikirnya gini, nggak usah ikut organisasi. Kayaknya mikirnya ntar sibuk tugas, sibuk ini, sibuk itu. Terus waktu itu kan di asrama nih. Diajakin temen, Nat anterin aku dong ke lapangan gitu, ngomongnya ngapain, kata terus kata dia latihan katanya. Ya udah ikut nganterin doang tuh, kebetulan pakai celana. Dikira kakaknya mau ikut latihan, nggak tahu itu latihan apa, ini seni atau apa gitu. Jadi nggak tahu. Ya udah aja ikut tuh kan di pinggir-pinggir gitu ngeliatin. Terus tiba-tiba didata namanya. Didata. Jadi dipikir panitia itu mau ikut. Itu bayar juga nggak bayar, masuknya nggak bayar. Pendaftaran saya nggak bayar, cuma bayar waktu workshop, waktu pelantikan gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Itu organisasi siapa itu? Organisasi silat. Nah itu silat ya. Emang
pernah nggak belajar Iya, silat? sebelumnya Sebelumnya memang sudah ada. Iya, tapi kan waktu itu latihannya mereka malam, terus agak gelap juga kan di kampus. Terus jadi saya lihat di pinggir-pinggir doang, dikirain latihan kayak teater gitu kan. Biasanya kalau teater juga latihannya di lapangan gitu mereka. Terus teriak-teriak ya, Iya. apaan kan? Iya kan, itu kata orang-orang teater itu ngasah mental. Iya, gitu. lari-lari di lapangan apa Iya. aja gitu. Makanya kayak harus seperti orang gila kalau di teater tuh sudah. Jadi gini, di mereka itu ada terapi namanya terapi menghilangkan malu. Oh ini yang namanya putus urat ya? Iya, mutus urat malu. Jadi itu terapi membuang malu kata mereka seperti itu. Oke, jadi organisasi silat apa lagi? Organisasi silat itu kalau di kampus namanya Perguruan Seni Bela Diri Marga Yuda. Nah, Yang kedua saya ikut organisasi LP2 BPI. Dia itu tuh kayak kalau nya nasional dia PIK. PIK. Ya, artinya kepanjangannya Pusat Informasi Konseling. Iya, dia di bawah BKKBN, anak buahnya BKKBN. Iya, pernah dengar. Jadi untuk menyeimbangi gitu loh. ya. Menyeimbangi kan yang pertama kan kalau di bela diri kan saya udah fisik nih. Terus kalau yang di LP-nya saya ngebatinnya gitu. Jadi seimbang, balance gitu buat kita ke depannya gimana. Oke, jadi banyak apa namanya kegiatannya untuk jasmani. Iya, kalau yang silat kan bela dirinya kan, buat kesehatan fisik gitu. Yang LP rohaninya gitu. Terus jasmani itu rohani gitu ya. Yang baru-baru tadi itu UKM Antasari Cendekia. Pemikir ya berarti ya? Iya, cendekiawan. Cendekiawan berarti itu orang-orang yang terkumpul di situ semuanya pemikir. Jadi memikirkan di bagaimana ini. Memang. Kalau untuk pandemi ini ada nggak di organisasi cendekiawan apa? Antasari Cendekia. Antasari Cendekia. Ya, jadi kegiatan selama pandemi ini kita itu ada diskusi online tetap. Iya, mereka membahas tuh gimana kita biar tetap produktif dalam pandemi ini. Termasuk saya tadi bikin buku. Alhamdulillah terbit buku gitu. Jadi karena saya sukanya di puisi ya, di antologi gitu, alhamdulillah lolosnya di situ. Oh, jadi menerbitkan buku? Alhamdulillah. Itu menerbitkan buku gimana ceritanya itu? Kumpulan puisi ya berarti ya? Jadi waktu itu gini ceritanya, teman-teman gini bilang, kalau saya kan sering di WhatsApp tuh nulis-nulis antologi gitu. Saya juga ikut kelas sih, tapi emang jarang maksudnya jarang nimbrung karena kegiatan bikin cireng kan udah banyak banget yang ininya. Jadi waktu itu ditanyain temen, Nat, buku kamu apa gitu? Saya nggak punya buku, belum nih gitu. Nggak kepikiran buat bikin buku gitu. Terus ada teman lagi yang bilang, nah coba deh bikin buku gitu, terbitin. Terus saya bilang nggak pede. Nah itu yang jadi masalah kadang, banyak banget yang mungkin teman-teman juga mikir sih, nggak pede deh gini, nggak pede deh sesuatu itu kalau di apapun itu kita harus percaya diri, kita harus itu. Masalahnya di situ kita kalau niat ada tapi nggak ada percaya diri itu ya biasanya malu-malu. Ya udah nunggu, apalagi nunggu itu nunggu terus nunggu ada yang nawarin deh. Itu yang bikin masalahnya kita zaman sekarang ini tidak ada lagi istilah kata itu nunggu. Kita harus ngejar. Kita action, kita yang action. Kita yang harus bikin sesuatu itu berubah. Benar sekali. Jadi waktu itu mikir juga sih, gimana sih caranya bikin buku, nggak tahu. Terus ada teman saya dari organisasi kan ya, dia bilang, Net, dia panggil saya Net. Iya, Net. Net. Iya, karena Net ya, kayak TV nih. Net TV. Ya, karena kalau di kampus panggil saya Nat. Nat, bukan Nada. Soalnya di kelas saya itu banyak yang namanya Nada. Jadi mereka panggil saya Nat gitu. Ada yang satu ngeplesetin gitu, ngeplesetin Net gitu. Dia ngomong, Net, bikin buku yuk. Bikin buku apa? Nggak mikir nih. Kata dia, puisi-puisi kamu kan banyak gitu, katanya. Tapi puisi itu nggak bagus, kata aku. Ya udah, kamu ngapain deh? Itu nggak bagus itu pasti dari kitanya. Udah kayaknya nggak bagus, padahal belum tentu. Nggak bagus nih puisiku, nggak ini, nggak, takut gini, takut itu. Itu tuh perasaan kayak langsung ambiar banget dalam diri, nggak bisa
Iya, Padahal pesimis itu. padahal belum dicoba. Ya makanya gitu. kan pesimis. Jadi pesimis itu sangat merugikan bagi diri sendiri. Itu. Jadi lebih baik itu kita optimis. Jadi Iya. apapun yang terjadi ya dijalani dulu. Kadang-kadang manusia belum dijalani udah mundur duluan, Nah, belum itu, jadi iya. perang udah nyerah duluan. Jadi Iya. itu kayaknya sangat Sesuatu yang menjadi masalah dalam diri setiap orang adalah pesimis. iya. Saya sebelumnya memang seperti itu. Sebelum saya jualan cireng, sebelum saya bikin buku, sebelum saya ikut bela diri, sebelum saya ikut-ikut kayak seni kaligrafi Iya. dan segala macamnya. Nah, itu bikin saya, ih, kayaknya orang lebih bagus deh. Kayaknya saya nggak bisa deh. Aduh, kayaknya saya terlalu banyak kayaknya loh gitu. Iya. Jadi itu tuh yang bikin kita tuh gemeter gitu. Nah, Jadi sesuatu yang kayak gitu tuh saya saranin sih ilangin. Karena kalau Harus. kita kayak gitu mau nunggu mati apa mau gimana dulu? kayaknya mau nunggu pati yang Kalau jadi nunggu nggak- mati udah kita nggak bisa lagi. Iya kayak di puisi mereka kan ada di buku saya itu kan kami tuh berlima bikinnya, kita Oh, gitu. berlima. Ah. Jadi ada sekitar 10 sampai 15 puisi saya di sana. Teman saya ada yang bilang gini, kita boleh saja mati tapi saja kita tetap abadi. Oh, yang pastinya gini, Iya. nggak mungkin yang seperti ini. Kan manusia mati meninggalkan nama. Iya. Nah, nama. Jadi kadang-kadang orang bukan pelesetan, kadang-kadang manusia itu pikirannya gini, meninggalkan nama. Berarti udah meninggal, nama kita cuma ada di batu nisan. Iya, Jadi udah bukan deh, seperti itu gitu maksudnya. aja. Maksudnya peribahasa itu kan. Manusia mati meninggalkan nama baik kita, Nama jadi hasil baiknya. karya kita. Terus tuh kan ibaratnya itu pahala jariah juga kalau Iya, kita makanya. bikinnya puisi yang bikin seseorang semangat lagi, bikin seseorang Iya itu pasti. berubah menjadi lebih baik, kita Itu kan, mati kita tetap dapat Dapat pahalanya. Nah pahala itu jariah. ibaratnya tuh investasi terbaik adalah sedekah dengan kata-kata. Benar sekali. Walaupun nggak bisa pakai uang, materi. Oh jadi ini apa namanya kuliah nada ini kan cocok jadi dakwah, tapi walaupun nggak dakwah secara langsung kan Walaupun dengan nggak secara langsung, saya nggak emang ini pertama kali loh di depan kamera. Emang saya jarang banget di depan kamera karena emang nggak pede, kurang pede sih. makanya itu Ah, pesimisnya tadi. iya, tapi coba aja deh dulu. Makanya bisa, dicoba insya dulu Allah, gue gitu. tahu kan gimana. Tapi emang suka nulis, lebih suka nulis daripada depan kamera. Karena gini, nggak sempet buka HP buat moto, tapi sempet nulis di HP gitu. Oh, Karena kan ngetik ya. itu kayaknya itu harus di apa namanya ya harus dipiralkan. Maksudnya gini, anak-anak sekarang itu kan suka selfie ketimbang nulis gitu. Jadi gini kan handphone itu jadi media sekarang, jadi media apa namanya ya, jadi media yang HP-nya lebih banyak foto daripada puisi. iya makanya lebih banyak foto ketimbang tulisan. Kadang kan tulisan itu Ada ada pengikat- dari tulisan itu kan kan ada penghebat sebuah ilmu ibaratnya. ya pasti satu, dua juga tulisan itu kan juga bisa untuk penyampaian. Kadang tulisan itu bisa membawa orang ke yang lebih baik dan juga bisa membawa orang ke Sesuatu yang merubah dirinya sendiri itu pasti. ya. Soalnya kalau foto sendiri kan emang sayanya jarang foto gitu. Ah. Sampai kalau kadang teman-teman saya ngomong gini kan, saya juga suka traveling, suka Oh, iya. puncak, suka Ah. kemana-mana ke hutan, ke ya tempat-tempat yang wisata gitu. Cuman Iya, kayak di Instagram saya emang jarang Ah. ada foto itu. Jadi kata mereka, Nat, kok kamu nggak foto? Kok Hmm. kamu nggak ini? Saya lebih suka nulis di situ daripada bikin foto yang kayak gitu. iya macam-macam. Sama juga saya tuh kan dulu suka juga jalan-jalan traveling ke gunung, ke pantai dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada foto saya di situ. Jadi gini, terlalu menikmati sampai iya, lupa jadi kan foto waktu gitu. jalan itu, waktu menikmati alam itu, yang di anu kan cuma menikmati. Jadi Kayaknya bukan kalau mengabad. mikir foto tuh Ya, kurang kayak nikmat ya. kurang nikmat kan gini aja, contoh kita ada ini pemandangan bagus apalagi Iya. kita ini Saya paling kenikmatan itu pasti nih menurut saya itu nggak ada kenikmatan, cuman jadi Iya. sekedar pamer atau apa ya. Heeh. Kadang-kadang jadi sesuatu yang Ajang bikin kita banget. ria, makanya Ah. jadi ya tapi kalau memang mau
jalan-jalan ke apa namanya ke alam itu paling enaknya itu ya tadi menikmatin yang benar-benar menikmatin. Kadang sampai kemarin yang pertama saya ke gunung itu HP saya tinggal. Oh iya. Iya sampai kayak gitu. Tapi kalau moto tuh bisa sih, tapi jarang, paling 1 kali buat dibawa pulang doang. Oh saya pernah nih ke tempat ini iya, gitu iya, doang, iya, nggak iya. yang jepret sekali gini banyak gitu buat diposting enggak sih. Iya. Karena sesuatu privasi buat saya sendiri. Benar sekali. Ya kan makanya ini satu lagi nih. Sekarang ini kayaknya Aib privasi. diumbar-umbar. Iya makanya itu privasi itu kayaknya udah dianggap Bukan jadi bukan privasi lagi, hak jadi umum. privasi umum. Jadi sekarang bukan privasi pribadi lagi. Jadi sekarang itu mau taunya apa namanya mau menyendiri, katanya mau menyendiri. di foto Taruh di sosmed mau Iya. menyendiri. Apa maksudnya, mau ditegur atau mau Nah itu kayaknya ya kadang beda-beda sih cara orang nikmatin. Iya, Cuma iya. Saya kayaknya udah terlalu tua, umur 19 tahun begini mikir-mikir yang kayak gitu tuh. bukannya terlalu tua, pemikiran nada itu lebih apa namanya lebih benar, kayak bukan yang lain itu salah, bukan juga sih. Mereka itu kadang-kadang mereka itu juga bukan merasa menikmati hidup, tapi mereka itu terpaksa menikmati hidup. Kenapa terpaksa? Mereka itu kadang-kadang ikut-ikutan. Iya. Yang mana tren, yang mana yang orang suka banyak yang lihat, mereka ikut kan gitu. Iya karena memang sifat rata-rata sih, kalau saya kan perempuan, teman-teman saya perempuan juga kayak gitu, karena sifat perempuan kan emang suka diperhatikan ya. Iya pasti. Ya. Tapi kalau saya Tapi bukan wanita aja yang suka diperhatikan. iya laki-laki juga. Cuman ya kalau perempuan kan rata-rata tuh yang selebgram kan perempuan. Gitu. Iya, tapi itu menurut perempuan itu pasti. menurut perempuan. Perempuan itu sangat perlu diperhatikan, sangat suka diperhatikan. Laki-laki pun juga suka diperhatikan. Seperti itu. Ya tadi ngomong-ngomong katanya suka nulis. Nah, tadi ada juga bilang nulis kaligrafi ya. Iya. Jadi gimana itu nulis kaligrafi? Jadi waktu pertama kali belajar kaligrafi itu sekitar umur 10 tahun. Wah, Iya. 10 tahun kaligrafi, Iya. udah nulis kaligrafi. Udah belajar itu sekitar 2-3 tahun, belajar ikut lomba kan umur sekitar 13 tahun ya. Nah 13 tahun itu udah masuk ke, alhamdulillah masuk ke kabupaten. Tapi Kabupaten itu, Banjar ya? Ya, Kabupaten Banjar. Tapi karena itu kemarin cuma juara 2, nggak bisa nerusin gitu. Ya udah nyoba lagi tuh, karena itu lombanya 3 tahun sekali ya. Jadi waktu itu umur saya sekitar udah 17 tahun. Terus alhamdulillah tuh tembus provinsi, tapi umur saya nggak bisa masuk lagi karena udah 17 tahun, udah batas usia nggak bisa. Ya udah qadarullah adik saya yang harus. Oh, kalau boleh tahu itu untuk nulis kaligrafi ini lombanya itu biasanya disekalin ajang apa? Kalau saya ikutnya ajang PASI, terus tuh yang pertama PASI itu Festival Anak Soleh Indonesia. Oh iya. Karena umur saya kan masih muda, kemarin masih bisa masuk. Terus yang kedua itu terakhir kelas 3 SMA, kelas 3 MA tuh ikut di acara Hari Santri Nasional. Oh, Santri Nasional. Iya, yang di Kabupaten Banjar. Iya, Nah, ikut itu. Tapi karena kemarin ada kesalahan teknis, ketumpahan cat, ya udah kotor deh itunya. Iya, karena anehnya itu outdoor gitu. Jadi ceritanya bikin iya, saya outdoor. tahu tuh kemarin Hari Santri kemarin biasanya di kalau lapangan kemarin ya. Iya, yang di lapangan di alun-alun ya. Iya, di alun-alun. Biasanya kan kalau bikin kaligrafi itu di dalam ruangan, Iya, biar iya. nggak susah itunya. Ya udah nggak apa-apa gitu, udah pengalaman gitu. Tapi udah sekarang udah nggak ini lagi, nggak bikin kaligrafi lagi. Tapi tetap nulis. Tetap belajar, tetap nulis, karena kalau tulisan itu lama nggak diperbaiki dia akan hilang. Iya. Sama kayak ingatan. Kalau kita nggak ngulang-ngulang, Iya, sama ingatannya hilang gitu. ya kan kalau kita sudah sering. Oke dah, kita kembali ke masalah puisi, kumpulan puisi terbitan buku yang baru. Nah itu jadi bukan nada sendiri ya? Iya, bukan sendiri sebenarnya. Jadi itu ada 5 teman. Yang pertama karena kita berempat kan satu lokal semua ya. Iya. Satu lokal, terus yang satunya beda fakultas. Iya. Tapi dia temenan ke kita juga gitu. Jadi
Yang pertama sih teman saya yang dari Tajak. Jadi Oh, Tajak tuh maksudnya? Tajak itu organisasi tapi yang di kayak media sosial digital gitu. Nah, jadi kayak kamera-kamera, bikin konten. Oh, Dari Majasa konten juga. YouTube apa enggak? Sebenarnya bukan YouTube, kita belum berani ke YouTube gitu. Apa emangnya? Karena masih amatiran. Amatiran. Di YouTube itu udah ada yang profesional dan tidak Iya, ada maksudnya amatiran sama aja. kalau masih ya nanti dulu lah, masih yang gitu. memaksimalkan di Instagram sama promosi buat ini dulu, wedding dulu kayaknya. Jadi gitu. Nah, teman saya yang ditajak itu yang bilang saya net tadi loh. Oh iya. Ya, jadi dia ngajak tuh bikin yuk gitu. Tapi kata saya kalau kita berdua kayaknya terlalu banyak bikin sesuatu puisi yang membosankan gitu kan. Kita berdua isinya, kalau berlima kan banyak nih dari pengarang si ini kan, mereka setiap puisi kan punya karakteristik. Oh iya pasti. Jadi mereka yang ngebaca ini mudah-mudahan yang satu karakteristiknya suka begini, yang suka begini, ada yang pesan yang kayak gini, ada yang pakai bahasa biasa aja, ada yang pakai majas banyak gitu. Iya. Nah terus waktu kita bikin buku ini, karena saya sendiri ingat kata yang Sapardi Djoko Damono ya, dia seorang sastrawan ya. terkenal. Dia bilang gini, kita akan mati, tapi layak saja kita tetap mensiasati. Kurang lebih seperti itu. Oh iya, mensiasati. Iya, kayaknya iya ya bener ya, kalau saya mati udah dimakan tulang belulang sama belatung. Tapi kalau saya kasih sesuatu yang inspiratif buat orang lain sebelum saya mati, pahala saya buat di akhirat nanti masih tetap ngalir gitu. Itu yang jadi pemikiran kita buat bikin buku itu. Iya. Jadi buku ini diterbitkan oleh Guepedia ya. Jadi mereka tuh bikin event gitu selama pandemi. Lalu waktu lebaran kemarin mereka selama 1 bulan itu tetap buat mereka sebelumnya kayaknya berbayar deh. Tapi yang ini kemarin lagi event gratis gitu. Gratis. Ya, jadi mereka gratis. Terus alhamdulillah buku kita setelah sekian lama diterbitkan. Itu berapa lama kemarin sampai diterbitkan itu? Kita nunggu sekitar 1 bulan ya. 1 bulan, bukan waktu yang lama sih kalau untuk 1 bulan. Ya itu lumayan teman. Oke, sama gini, Guepedia ini kan itu gratis ya menerbitkan. Nah, gimana nanti kalau untuk orang beli atau gimana itu sistemnya? Jadi kalau orang mau order, terus kalau mau baca bukunya mereka bisa chat kita, bisa kalau mau langsung di sini juga bisa. Terus cari aja judul yang mereka mau. Kalau judul dari kita kan tetap hidup. Intinya tetap hidup. Kalau mereka sih nunggu berapa banyak pesanan baru itu dicetak sesuai eksemplar. Jadi mereka juga nggak mau rugi. Iya pasti. Karena mereka udah terbitin gratis. Kalau mereka terbitin banyak eksemplar kan bisa, kalau nggak laku mereka yang rugi gitu. Ya, benar. Apalagi kan ibaratnya kalau kertas kan sayang pohon gitu kan. Sama untuk promonya ini gimana mereka? Mereka ada di IG. Banyak untuk pengikutnya, coba bisa dicari aja IG-nya. Oke, di IG berarti ya? Mereka banyak pengikutnya. Belum masuk lagi. Ini bukan saya lagi. Udah nanti kayak gue cari. Jadi mereka promosinya di IG. Jadi coba pakai HP saya ya carinya. Sinopsisnya nanti gimana itu? Iya, langsung sama sinopsis ya gitu. Oke, jadi ini buku kita yang ini baru rilis sekitar 4 jam. Sudah 450 berarti hari ini berarti ya diterbitkannya? Kebetulan sekali nih. Sekalian waktu kita podcast ternyata diterbitkan 4 jam yang lalu. Berarti mungkin ini kebetulan sesuatu yang kebetulan yang mungkin akan kebetulan yang sangat kebetulan. Dan ini bukan settingan. Bukan prank ya, bukan yang prank. Tapi bohong loh. Jadi gitu. Jadi ini Guepedia ini penerbit online ya. Iya, mereka online tapi juga fisik ya. Tapi terus, ada nggak ini yang dibikinkan
kayak buku online atau PDF gitu ada? Kalau PDF-nya sih kurang tahu karena kita baru juga gabung sama mereka gitu. Karena tapi yang pastinya yang fisik pastinya ya? fisik mereka yang pasti gitu. Terus Guepedia ini juga mereka penerbit yang cukup terkenal lumayan. Iya. Karena mereka juga banyak nerbitin buku kan, jadi orang banyak yang suka gitu. Oh, Genrenya semua sih mereka. Iya, semua genre. Kamu tahu tadi kan kumpulan puisi, judulnya Hidup apa? Tetap hidup. Tetap hidup. Nah, karena ini kita bikinnya di masa pandemi, Iya. jadi kita pilih judul Tetap Hidup tuh walaupun seakan-akan kita mati, sebenarnya kita tetap hidup dalam tulisan. Benar sekali. Jadi kalau para pemirsa yang lihat nonton ini, kalau pengen lihat baca bukunya bisa dihubungi ke Guepedia atau langsung ke langsung di tag IG-nya. IG nanti ada IG-nya. Gak ada wadah underscore. Oke, siap, mantap, nanti di deskripsi disertakan. Kalau mau, jadi dan juga itu bisa membantu karya-karya anak muda bangsa. Iya. Oke, kayaknya seperti itu dulu pertanyaannya. Semua terima kasih atas waktunya yang sangat berharga. Udah lama banget kayaknya. Mudah-mudahan dia bisa jadi inspirasi kepada teman-teman semuanya dan menjadikan nada sukses lebih sukses lagi. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Saya Muhammad Arsad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Roll and action.